Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Bayi Leli Herawati, Guru Kimia Aman 1 Lombok Timur. Baik, kali ini saya akan mengajak kalian untuk belajar kembali tentang tata nama alkena dan alkuna. Sebagaimana pada alkena dan alkuna juga memiliki deret homolog yang sama seperti pada alkana. Nah, untuk alkena mempunyai rumus umum CnH2n. Karena alkena merupakan ikatan kovalen tak jenuh, ikatan rangkap 2. Jadi kalau alkena dan alkuna itu dimulainya dari C2. Contoh, jika C-nya 2 berarti hanya 4 ya, jadi H2N. Jika C-nya 3 hanya 6. Jika C-nya 4 hanya 8. Begitu seterusnya sampai dengan C10. Nah, untuk penamaan tinggal mengganti akhiran ana pada alkana menjadi akhiran ena untuk alkena. Jadi yang tadinya etana menjadi etena, propana menjadi propena. Jadi semuanya berakhiran ena. Jadi etena, propena, butena, pentena, heksena, heptena, oktena, nonena, dekena. Begitu juga dengan alkuna. Alkuna mempunyai rumus umum CnH2n min 3. CnH2n min 2. Jadi alkuna juga termasuk ikatan tak jenuh dengan ikatan kovalen rangkap 3. Jadi alkuna juga dimulai dari C2. Jadi C2H2n, jadi 2 kali 2 berarti H4 dikurangi 2, sehingga kalau C-nya 2 hanya 2. Nah, ini alkuna paling sederhana yang kita sebut dengan etuna atau lebih dikenal dengan nama asetilena. Oke, berikutnya jika C-nya 3 berarti hanya 4. Jika C-nya 4 hanya 6. Begitu seterusnya sampai dengan C10. Dan untuk penamaan, akhiran ana pada alkana diganti menjadi akhiran una untuk alkuna. Jadi kalau dimulai dari etana pada alkana, nah untuk alkuna etuna. Etuna, propuna, butuna, pentuna, heksuna, heptuna, oktuna, nonuna, dekuna. Oke, sekarang kita akan lihat bagaimana tata nama alkena dan alkuna secara IUPAC. Nah, untuk alkena dan alkuna rantai lurus, atom karbon yang berikatan rangkap untuk alkena ya, untuk ikatan rangkap 2, dan yang berikatan rangkap 3 untuk alkuna itu diberi nomor yang menunjukkan letak ikatan rangkap tersebut. Jadi penomoran itu dimulai dari ujung rantai yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Nah, jadi kalau pada alkana itu penomoran dimulai dari ujung C yang paling dekat dengan cabang. Tetapi pada alkena dan alkuna
penomoran itu dimulai dari ujung rantai C yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Jadi posisi ikatan rangkapnya ini diberikan nomor. Contoh CH2 CH2. Tadi C-nya 2 hanya 4. Berarti dia tergolong alkena dengan nama etena. Nah, di sini kita tidak perlu memberikan nomor 1 etena karena C sebelah kiri ataupun C sebelah kanan ini posisinya sama-sama nomor 1. Begitu juga dengan propena. Ya. Jadi kalau ikatan rangkapnya di ujung C11 ini ngitungnya juga dari kanan ya. 1, 2. Jadi posisi ikatan rangkapnya juga ada di nomor 1. Atau kalau diletakkan di kiri kata rangkap 2-nya, maka dia juga posisinya ada di C nomor 1. Sehingga di sini tidak diberikan penomoran. Jadi propena untuk C3 hanya 6. Berikutnya untuk yang C-nya 4. Berikutnya untuk C4. Kita lihat posisi ikatan rangkap ada di sebelah kanan. Jadi kita akan menghitung dari kanan karena rantai C yang paling dekat dengan ikatan rangkap 2 itu ada di sebelah kanan. Jadi nanti namanya karena C-nya ada 4, berarti 1 butena. Kenapa ena? Karena ada ikatan rangkap 2. Jadi kita tidak memberi nomor dari kiri. Kalau dari kiri nanti posisi ikatan rangkap 2-nya itu ada di C nomor 3. Berikutnya 2 butena karena posisi ikatan rangkap 2-nya ada di C nomor 2. Begitu juga dengan 1 butuna dan 2 butuna. Yang membedakan hanya ikatan rangkapnya. Ya, karena di sini ada ikatan rangkap 3, ini menandakan alkuna. Jadi nanti penamaannya akhirannya una. Oke, berikutnya untuk alkena dan alkuna rantai bercabang. Sama seperti pada alkana, rantai utamanya tentu saja rantai yang terpanjang. Tapi dengan syarat rantainya harus mengandung ikatan rangkap. Mau rangkap 2 untuk alkena atau rangkap 3 untuk alkuna. Jadi kalaupun ada pilihan rantai panjang, ya ada beberapa pilihan rantai terpanjang, ya. Tetapi kalau dia tidak memiliki ikatan rangkap, maka kita tidak bisa memilih menjadi rantai utama pada alkena atau alkuna. Jadi syaratnya harus mengandung ikatan rangkapnya. Kemudian nanti penamaannya diakhiri dengan ena ya untuk alkena dan diakhiri dengan una untuk alkuna. Selanjutnya penomoran rantai utama itu diawali dari yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Jadi C-nya dipilih ya, itu yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Ya, dalam artian ikatan rangkap itu harus memiliki nomor sekecil mungkin. Ya. Jadi prioritasnya sekarang bukan cabang lagi tetapi ikatan rangkap ya itu harus memiliki nomor sekecil mungkin. Berikutnya urutan penulisan nama itu dimulai dari nomor cabang, nama cabang seperti biasa ya. Kemudian nomor ikatan rangkap. Nah, di sini bedanya dengan alkana. Jadi nomor ikatan rangkap, baru nama alkena ataupun alkunanya. Nah, aturan pemberian nama cabang pada alkena dan alkuna itu sama dengan pada penamaan alkana bercabang. Jadi kalau kalian paham tentang cara memberi nama pada alkana bercabang, maka tidak akan ada masalah untuk memberikan nama pada alkena dan alkuna yang bercabang.
Misalnya jika ada cabang yang sejenis diberikan namanya seperti apa gitu ya. Nah, jadi diberikan awalan, kalau ada 2 di, kalau ada 3 tri gitu ya. Nah, atau misalnya ada cabang yang berbeda jenis, nah, maka pemberian nama itu harus urutan abjad misalnya. Nah, itu aturan-aturan itu berlaku juga untuk alkena dan alkuna. Oke, sekarang kita lihat contoh. Ini ada contoh yang pertama ya. Kita pilih dulu mana rantai utama ya. Oke, sekarang kita coba hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ke kanan lurus, ini 6 ya. Berikutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama ya. Berikutnya 1, 2, 3, 4 ya. Atau ke sini ini juga bisa menjadi rantai 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini tetapi tidak bisa menjadi rantai utama karena dia tidak mengandung ikatan rangkap. Jadi syaratnya harus ada ikatan rangkap di rantai utama. Jadi kita pilih aja ini karena sama ya, yang lurus ini ya. Nah, ini sampai 6, yang ke bawah ini juga 6 sebenarnya. Sehingga nanti di sini ada 2 cabang. Ada metil dan ada etil. Ya. Oke, sekarang penomoran dari mana? Nah, kita lihat ikatan rangkap harus memiliki nomor sekecil mungkin. Berarti kita mulai menomori dari kiri. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi posisi kata rangkap itu ada di nomor 1. Sehingga nanti kita punya cabang metil itu di posisi nomor 3 dan etil itu di posisi nomor 4. Nah, berlakulah di sini aturan mana yang duluan, etil atau metil. Nah, karena E ya abjadnya lebih dulu daripada M, maka etil ditulis lebih dulu baru metil. Oke, sehingga nanti penamaannya 4 etil, 3 metil, 1 heksena. Jadi posisi kata rangkapnya 1, ada di C nomor 1. Kemudian jumlah rantai utamanya ada 6, berarti dari heksana ya. Nah, karena ini ikatan rangkap 2 berarti akhirannya ena. 1 heksena. Oke, berikutnya. Nah, untuk rantai yang kedua ini ada ikatan rangkap 3. Ya, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Boleh ke atas ya. 1, 2, 3, 4, 5 sama. Sehingga ada 1 cabang di sini yaitu metil. Kemudian posisi ikatan rangkapnya yang paling memungkinkan untuk dia memiliki nomor sekecil mungkin yaitu dari kiri. Karena kalau dari kanan dia posisi di nomor 3 ya. Tetapi kalau dari kiri dia di posisi nomor 2. Sehingga nanti namanya 4 metil, 2 pentuna. Berikutnya, nah ini ada contoh lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita menomori dari kiri karena ini posisinya paling dekat ya dengan ikatan rangkap 3-nya ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Ada 2 cabang. Di sini ada Cl, ada CH3. Nah, CH3 kita tahu namanya metil. Nah, kalau Cl bagaimana? Jadi Cl ya ini halogen ya. Jadi tinggal memberi nama seperti unsurnya tapi diakhiri dengan O gitu ya. Misalnya klor menjadi kloro, brom menjadi bromo ya,
fluor menjadi fluoro dan seterusnya jika ada unsur F atau Br misalnya. Oke, berarti sekarang kita memberikan nama ya, sama posisi antara metil dengan kloro mana yang duluan gitu ya. Nah, jadi kenapa kloro duluan gitu ya? Nah, karena K lebih dulu daripada M, atau dalam bahasa Inggrisnya ya, kloro itu C ya, dipakai abjad C di awalnya sehingga kloro dituliskan lebih dulu daripada metil. Jadi posisi kloro itu ada di C nomor 4, begitu juga posisi metil. Jadi namanya 4 kloro, 4 metil, kemudian posisi ikatan rangkapnya ada di C nomor 2, kemudian jumlah rantainya ada 5, berarti pentuna. 4 kloro, 4 metil, 2 pentuna. Oke, begitu juga yang ini ya, sama ya caranya. Nah, berikutnya untuk alkena dengan lebih dari satu ikatan rangkap. Jika ada alkena memiliki lebih dari satu ikatan rangkap, maka namanya diberi tambahan di untuk 2 ikatan rangkap. Jadi diena atau triena untuk 3 ikatan rangkap. Ya, contoh 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 rantai C di sini ya. Kemudian memiliki 2 ikatan rangkap 2. Nah, berarti sekarang kita memberikan nomor dulu untuk ikatan rangkapnya ya, dia harus memiliki nomor sekecil mungkin. Berarti kita menomori dari kanan, karena di posisi kanan ikatan rangkap 2-nya itu berada di C nomor 1. Tetapi kalau dari kiri ikatan rangkap 2-nya itu ada di C nomor 2. Jadi kita memberikan nomor 1, 2, 3, 4. Jadi posisi ikatan rangkap yang kedua itu ada di C nomor 4, sehingga nanti namanya 1,4 karena jumlah C-nya ada 6, heksadiena. Diena karena ada 2 ikatan rangkap 2 ya. Berikutnya jika ada cabang ya, nah, kita memberikan nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini rantai utamanya. Ikatan rangkap 2-nya ada di C nomor 1 dan di C nomor 4. Kemudian di C nomor 3 ada etil ya sebagai cabang. Kemudian ada juga metil di nomor 5. Sehingga nanti pemberian namanya etil lebih dulu disebutkan ya, baru metil. Sehingga namanya 3 etil, 5 metil, 1,4 heksadiena. Baik, demikian materi kita untuk tata nama alkena dan alkuna kali ini ya. Nah, di belakang ini ya ada slide soal ya, latihan soal untuk kalian ya. Silahkan ini dikerjakan seperti biasa ya. Ini ada 4 soal tentang tata nama alkena dan alkuna ya. Terima kasih sudah menyimak video ini, semoga bisa dipahami dengan baik. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.